Waman wala amma ba'd. Ayol ikhwah azani wa azzakumullah, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun fadlu man ya'ulu yatima. Bab keutamaan orang yang mengurus anak yatim. Bab keutamaan orang yang mengurus anak yatim. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ismail qal haddatsani Malik an Thawr bin Zaid an Abil Ghaith an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal as-sa'i 'alal armati as-sa'i 'alal armalati wal masakin kal mujahidi fi sabilillah wa kalladzi yasumun nahara wa yaqumul lail. Telah menceritakan kepada kami Ismail, ia berkata telah menceritakan kepadaku Malik dari Thawr bin Zaid, dari Abul Ghaith, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, orang yang mengurus para janda dan orang-orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah dan seperti orang yang berpuasa di siang hari dan sholat di malam hari. Taruh apa ini hadisnya? Sepertinya pada salah cetakan. Ya jadi gitu Bapak ya. Jadi hadisnya betul tadi, orang yang mengurus para janda dan orang-orang miskin seperti orang-orang yang berjihad di jalan Allah dan seperti orang yang berpuasa di siang hari dan sholat di malam hari. Maknanya jelas, di sini terdapat keutamaan orang yang mengurus pertama para janda. Para janda artinya orang yang tidak punya suami. Ya, kata para ulama, para janda itu orang yang tidak punya suami, baik karena ditinggal mati suami atau tidak menikah sama sekali. Kata sebagian ulama, kalau armalah bisa dikatakan orang yang punya suami lalu suaminya meninggal, atau dia tidak menikah sama sekali. Nah, terdapat keutamaan mengurus para janda seperti itu. Mengurus di sini maksudnya dapat memberi nafkah, makanan dan semacamnya. Begitu juga orang-orang miskin. Ada orang miskin kita urus, kita beri nafkah, itu juga ada keutamaannya. Seperti apa keutamaannya? Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakannya seperti orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Bayangkan, seperti orang yang berperang di jalan Allah dan seperti orang yang selalu berpuasa di siang hari dan sholat di malam hari. Nah, ini keutamaan orang yang mengurus para janda dan orang-orang miskin. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faidah. Di antaranya pertama, keutamaan mengurus anak yatim, para janda dan orang miskin. Karena di sini disebutkan orang yang melakukan itu, mengurus seperti itu, maka dia seperti orang yang berperang di jalan Allah. Dan kita tahu keutamaan orang yang berperang di jalan Allah itu amalannya amalan sangat mulia, pahalanya sangat besar. Dan seperti orang yang selalu puasa di siang hari dan sholat di malam hari. Ini orang yang ngurus anak yatim, ngurus para janda dan juga orang-orang miskin. Nah, itu faidah pertama. Lalu faidah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini juga, Islam menganjurkan kasih sayang kepada sesama, terutama kepada orang-orang yang lemah. Ya, contohnya dalam hadis ini disebutkan para janda dan orang-orang miskin.
Para janda sekali lagi, baik dia itu sudah punya suami lalu suaminya meninggal atau memang tidak menikah sama sekali. Orang seperti ini kan tidak ada naungan, tidak ada yang memberikan nafkah. Maka kalau kita memberikan nafkah kepada orang seperti itu, pahalanya sangat besar. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, keutamaan orang yang berjihad di jalan Allah. Kenapa bisa seperti itu? Karena di sini Nabi mengumpamakan orang yang ngurus anak, ngurus para janda dan orang miskin seperti orang yang jihad di jalan Allah. Kalau suatu perkara diserupakan dengan perkara lain, maka perkara yang diserupakan ini lebih utama daripada ini. Maksudnya begini, Bapak. Ketika seorang menyatakan kamu seperti bulan, seorang suami memuji istrinya, kamu seperti bulan, berarti yang lebih cantik istrinya atau bulan? Bulan. Nah, begitu pula dalam hadis ini, orang yang mengurus janda dan orang-orang miskin seperti orang yang jihad di jalan Allah. Seperti itu artinya tidak sama, tapi menyerupai. Jelas ya? Ini menunjukkan orang yang jihad di jalan Allah tentu saja pahalanya lebih besar daripada orang yang ngurus para janda dan orang-orang miskin. Ya, ini menunjukkan keutamaan orang yang jihad di jalan Allah. Cukuplah keutamaan bagi orang yang jihad di jalan Allah ketika darahnya pertama kali mengucur, diampunilah dosa-dosanya yang telah berlalu, diperlihatkan tempat duduknya di surga, dan akan bisa memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya, dan masih banyak lagi keutamaan lain yang akan didapatkan oleh orang yang berjihad jalan Allah dan gugur di jalan Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.